Kabupaten Kupang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan hebat saya, Ibu Meriati Pata, akan melakukan percakapan pra-observasi, yang nantinya saya akan melakukan observasi atau mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Meri di dalam kelas. Mari kita lihat percakapan pra-observasi berikut ini. Selamat pagi Ibu Meri. Pagi. Apa kabar di hari ini? Luar biasa, bagaimana dengan Ibu Tini? Kabar saya sangat baik. Kali ini saya mengajak Ibu Meri untuk berbincang santai dengan saya, di mana ini adalah salah satu langkah pra-observasi atau percakapan sebelum melakukan observasi di dalam kelas. Nah, tujuan dari observasi ini untuk saya bisa mengamati dan mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Meri di dalam kelas. Sebelum saya observasi, ini saya ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau gali dari Ibu Meri. Kira-kira tujuan dari pembelajaran yang nantinya akan saya observasi itu seperti apa ya Ibu Meri? Oke, jadi baik Ibu Tini, pembelajaran yang akan saya berikan itu materi kami itu tentang penyentaraan reaksi kimia. Nah, dalam penyentaraan reaksi kimia ini saya ingin anak-anak untuk mengerti bagaimana cara menyentarakan reaksi. Kita kan tahu bahwa reaksi kimia itu banyak berupa. Kira-kira tujuan untuk menyentarakan reaksi itu seperti apa dan pemahaman mereka mengenai penyentaraan reaksi kimia. Oke, dari yang saya tangkap nanti pada proses pembelajaran Ibu Meri mau supaya anak-anak mengetahui atau mampu membuat penyentaraan reaksi. Ya. Kira-kira untuk mencapai tujuan ini, apakah ada strategi atau cara-cara yang disiapkan oleh Ibu Meri supaya anak-anak bisa memahami ini? Jadi strategi yang pertama itu saya mulai dengan modelnya dulu. Ada dua model yang saya ambil. Yang pertama itu discovery learning, kemudian cooperative learning. Kemudian untuk dalam pembelajaran itu nanti di awal saya membuka yang namanya opening circle atau lingkaran bersama saya dengan anak-anak. Kemudian di situ saya akan bertanya, apakah sebelum belajar materi penyentaraan reaksi itu mereka kira-kira dalam mereka punya pemikiran itu mereka tahunya seperti apa. Kemudian dari situ selama pembelajaran berlangsung saya akan memberikan yang pertama metode ceramah. Setelah itu ada presentasi, diskusi, tanya jawab dan seperti itu. Luar biasa ya strategi yang disiapkan oleh Ibu Meri. Kalau saya tidak salah nih, betulkah ini model yang disiapkan itu discover learning, cooperator learning, dan juga ada open circle ya sebelum kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kira-kira dari semua strategi yang disiapkan oleh Ibu Meri ini, Ibu Meri mau apa yang akan saya amati pada observasi kali ini? Kalau begitu Ibu bisa mengamati saya dengan melihat anak-anak punya kemampuan dalam pemahaman materi, tapi lebih khususnya itu keterampilan dalam pemahaman materi. Berarti kita sepakat ya Ibu Meri bahwa yang akan saya observasi atau akan saya lihat itu bagaimana anak memahami penyetaraan reaksi dan bagaimana keterampilan anak-anak dalam menyampaikan pemahaman itu. Jadi kira-kira kapan nih saya melakukan observasi di kelas Ibu Meri? Oke, baik Ibu Tini, karena hari ini saya punya jam mengajar di kelas 12 IPA. Ibu Tini boleh hadir di kelas saya karena kebetulan Ibu Tini mau observasi, jadi saya merasa kira-kira bagaimana penilaian Ibu Tini mengenai pembelajaran yang saya berikan. Oke, mantap sekali, luar biasa ya Ibu Meri. Berarti nanti setelah bel berbunyi atau informasi dari ruangan umum, saya akan langsung ke kelas Ibu Meri ya mengamati proses pembelajaran. Oke, terima kasih Ibu Meri. Selamat pagi. Stand up, please. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada saat ini, akan kita kembali adalah sebelum mulai tugas hari ini dengan pelajaran kita yang terpagi dan persiapan kami di surga kita saat kita yang menunjukkan kepada kami saat ini kita dekat dan awal tenang Yesus. Greetings. Good day, teacher. Day sudah clear. Thank you, teacher. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu. Abigail, Hadir Ibu. Anggi. Hadir Ibu. Virgin, Hadir. sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini kan kita pelajarannya kimia ya, sama-sama dengan Ibu. Ibu mau kita melakukan
yaitu opening circle. Pasti kan kalian sudah biasa melakukan opening circle dengan guru yang lain kan? Oke. Sekarang berdiri, kita bentuk lingkaran untuk melakukan opening circle. Yang juga untuk yang ini, ya seperti itu. Oke, jadi itu nanti ibu arahkan video, terus arahkan ke setiap anak, terus nanti pertanyaan itu satu, itu mau bertanya kira-kira saat kalian belajar mengenai kimia di kelas 10 sampai kelas 12 kan kalian belajar mengenai kimia. Kalian yang berbicara itu kimia itu apa, atau berbicara mengenai kimia kan sudah pasti melibatkan reaksi. Nah, dalam kalian yang pemikiran itu reaksi kimia itu apa? Tidak perlu sulit-sulit. Contoh, misalkan kalau mendengar kata tentang reaksi kimia, yang digambar kalian dalam pemikiran itu bom, sesuatu yang beracun, sesuatu yang berbahaya. Oke, kita mulai dari sini. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan zat-zat. Oke, lanjut. Yang saya ketahui tentang reaksi kimia yaitu reaktan. Yang saya ketahui tentang reaksi kimia adalah perubahan suhu. Yang saya ketahui tentang reaksi kimia adalah reaksi yang dimana satu atau lebih besar. Oke. Reaksi kimia itu adalah oksigen. Yang saya tahu tentang reaksi kimia adalah perubahan suatu suhu. Yang saya ketahui tentang reaksi kimia adalah perubahan suatu zat seperti nasi menjadi bus dan air terbakar. Yang saya ketahui tentang reaksi kimia adalah perubahan suatu zat dan menghasilkan zat yang berbeda. Reaksi kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Reaksi kimia adalah perubahan energi. Reaksi kimia adalah pencampuran zat dan reaksi adiktif. Oke. Reaksi kimia adalah perubahan zat yang benar. Oke. Perubahan kimia adalah perubahan yang ada di lingkungan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi kebanyakan dari kalian itu saat mendengar mengenai kalian hampir sebagian itu berbicara mengenai sebuah zat yang menghasilkan produk yang baru ya. Ada yang berbicara mengenai perubahan suhu, perubahan energi, perubahan contoh, misalkan nasi berubah menjadi bubur, terus sesuatu yang besi berubah menjadi karat, yaitu contoh reaksi kimia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, materi hari ini, Ibu ingin memberikan kalian agenda supaya kalian tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan hari ini. Oke, yang pertama dan yang kedua itu sudah kita lakukannya. Yang pertama berdoa, kegiatan inti atau kegiatan pembukanya ya. Yang berikut kita sudah melakukan opening circle mengenai apa itu reaksi kimia, perubahan kimia dan kehidupan. Yang berikut itu akan menyampaikan tentang indikator dan tujuan hari ini untuk pembelajaran hari ini. Oke. Ada yang paling apa? Air. Air ini kira-kira masuk dalam perubahan kimia atau produksi? Kimia bisa. Apa lagi? Produksi kan bisa tidak? Bisa tidak. Perubahan kimia dia menghasilkan sesuatu dari yang lama menjadi produk yang baru ya. Kalau air, kita kan hari ini membicarakan sesuatu tentang perubahan kimia. Nah, air ini salah satu bentuk dari perubahan kimia yang akan kita pelajari hari ini mengenai poin-poin penting dalam kimia. Nah, air ini yang kita lihat, contoh misalkan reaksinya ini. Di dalam air ternyata untuk menghasilkan dua molekul H2O ini ternyata air ada tersusun oleh beberapa unsur dalam kimia. Contohnya seperti dua molekul H2 atau gas hidrogen kita reaksikan dengan satu molekul oksigen atau O2. Dalam reaksi kimia dia akan menghasilkan yang namanya air yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Ya. Oke, yang berikut untuk materi hari ini indikator yang Ibu ambil yaitu menyetarakan persamaan reaksi kimia sederhana yang terlibat dalam reaksi atau sebaliknya. Kita berbicara mengenai penyetaraan reaksi. Ada yang tahu apa itu penyetaraan?
berbicara mengenai penyetaraan. Kira-kira di dalam kalian punya benak itu penyetaraan itu apa? Dalam penyentaraan reaksi itu, contoh misalkan C2H5OH direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan C2 ditambah dengan H2O atau air. Jadi dalam penyentaraan reaksi ini kan kita berbicara untuk menyetarakan yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat membicarakan tentang penyentaraan reaksi atau reaksi kimia, ini merupakan reaksi kimia. Tadi kan waktu di opening kan kalian bilang kalau penyentaraan reaksi itu berbicara mengenai reaktan. Berbicara mengenai sesuatu yang direaksikan dengan menghasilkan produk yang baru. Nah, perlu kalian ingat bahwa di dalam penyetaraan reaksi atau reaksi kimia, unsur-unsur yang berada di dalam sebelah kiri ini kita sebut sebagai reaktan. Yang ada di sebelah kiri kita sebut sebagai reaktan ya. Apa itu reaktan? Kalau reaktan itu dia merupakan sesuatu yang mau kita reaksikan. Contoh sederhana, misalkan kita mau membuat larutan kopi. Berarti yang menjadi bahan yang untuk kita reaksikan adalah kopi, air, dan juga gula. Saat kita campur, berarti dia akan menjadi sebuah produk yang baru. Produk apa? Dia adalah larutan kopi atau kopi yang akan kita nikmati. Nah, sama seperti reaksi kimia. Ingat bahwa dalam penyetaraan reaksi itu yang di sebelah kiri kita sebut sebagai reaktan atau zat yang akan kita reaksikan. Yang di sebelah kanan ini adalah produk baru yang terbentuk dari reaktan. Jadi, untuk menyetarakan reaksi kimia itu yang kita setarakan adalah koefisien dari reaksinya. Koefisien kalau misalkan kalau di matematika yang berada di depan ini kita sebut sebagai koefisiennya. Tapi kalau di dalam matematika satu tidak selalu dituliskan karena dia jumlahnya cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu berarti dituliskan. Supaya lebih memahami, ibu akan memberikan contoh penyetaraan reaksi dari C2H5OH yang kita reaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, dalam penyetaraan reaksi ini ingat bahwa kalau dalam suatu reaksi di depan unsur-unsur atau senyawa yang ada di depan sini koefisiennya cuma 111. Berarti itu menunjukkan bahwa dia tidak setara sama sekali. Setelah ini kita akan menempelkan hasil kerja, kemudian nanti beberapa kelompok, satu kelompok saja yang akan menjelaskan, memberikan kesimpulan cara penyetaraan reaksi itu seperti apa. Itu tidak perlu
C. Ya. Jangan lupa di bagian depannya ini kita pakai pemisalan A, B, C. Terus dimasukkan persis seperti yang ini contoh. Silakan dikerjakan. Seperti itu. Jadi ingat toh kasih hilang pecahan. Kalau misalkan dia 3/3 berarti kasih hilang pecahan ketemu kali dengan angka 3. Skornya ini yang kita kalau dia 34 berarti 34. Jadi kan ini DPA tadi berarti DPA NH Dipahami nanti kelompoknya Sandra. dia pindah ke sini. Terus CL2 tambah H. H ini kan sama 1 itu boleh berarti H. Maka Satu sama dengan 2D. D sama dengan 1 akan S akan 2 B. Sekarang yang E. 2B sama dengan 2C tambah E. 2B sama dengan 1 tambah E. 2B 2C tambah E. 2C tambah E. Di bawah B dan C tambah E. Di bawah B dan C tambah E. Di bawah B 2 sama dengan 1 tambah 2 E 1 sama dengan 2 E sama dengan 1 dan 2. E sama dengan 2 maka kelompok bersama Salam. Naris dan Shalom, Soli Deo Gloria. Terima kasih atas waktu kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja teman-teman. NaCl ditambah H2O menghasilkan NaHO OH tambah Cl2 ditambah H2. Untuk mencari masing-masing atomnya, atom Na sama dengan AC terus atom Cl sama dengan A dengan 2D, atom H 2B sama dengan 2C tambah D, atom O B sama dengan C. A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Mencari nilai D ialah A sama dengan 2D
A sama dengan 1, maka 1 sama dengan 2D. 2D sama dengan 1 pangkat 2. Pangkat 2, maaf, 2B sama dengan 2C ditambah E. B dan C sama dengan 1. 2 sama dengan 1 tambah 2E. 1 sama dengan 2E. E sama dengan 1 per 2. Maka persamaan akhir ialah NaCl dan H2. H2O tambah NaO. A tambah 1 per 2 Cl tambah 1 per 2 H2 dikali 2. Maka menghasilkan NaCl tambah Soal itu yang belum diselesaikan, kita selesaikan di minggu depan. Di minggu depan itu sudah dikumpul. Jadi minggu depan kita masuk dengan materi yang masih yang sama. Hari ini kita belajar dengan materi dengan cara math. Nanti di pertemuan berikut kita menggunakan cara yang langsung, tidak pakai pembicaraan A, B, C dan seterusnya. Tapi lihat langsung dan dibaca. Oke, silakan ditempel boleh dimulai. Kelompoknya Niken dan kelompoknya Chandra. Siapa ya? Chandra? Tidak. Mengenai penyetaraan. Penyetaraan itu penyetaraan itu artinya setara. Berarti cara kita menyatakan yaitu kita harus setarakan. Ya. Setarakan setiap atom-atom. Oke. Baik, saya kira terima kasih. Kita masuk ke sana. Untuk memberikan kesimpulan. Jadi hari ini kita tuh belajar tentang penyetaraan reaksi. Seperti yang Ibu bilang bahwa kenapa sih kita harus belajar tentang penyetaraan reaksi? Contoh, kalau dalam kita punya kehidupan bahkan kalau mau kita berbicara mengenai Ya, luar biasa ya, jadi dalam proses pembelajaran tadi. baik, Ibu. Salam, saya telah melaksanakan observasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mary di dalam kelas tadi. Kali ini saya bersama Ibu Mary akan melanjutkan ke percakapan pasca observasi. Mari ikuti kami dalam percakapan pasca observasi berikut ini. Halo Ibu Mary. Halo Ibu Tini. Bagaimana nih perasaan setelah saya melakukan observasi di dalam proses pembelajaran Ibu? Luar biasa Ibu Tini. Tadi secara keseluruhan saya sudah mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu. Nah, di dalam proses pembelajaran tadi, bisakah Ibu ceritakan lagi kepada saya, apakah tujuan yang disampaikan di awal tadi sudah tercapai sesuai dengan rencana, ataukah bagaimana? Oke, jadi setelah saya melakukan pembelajaran, kemudian dilakukan observasi oleh Ibu Tini, itu tujuan yang saya bilang di awal sebelum melakukan observasi itu saya katakan bahwa anak-anak itu harus memiliki pemahaman dalam materi, kemudian keterampilan dalam pemahaman untuk materi hari ini. Saya merasa bahwa itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian saat pemahaman pemberian konsep itu saya memberikan metode caranya. Kemudian pemutaran video dan pemberian tugas kepada anak-anak dalam diskusi supaya bisa mengerti sejauh apa cara penyetaraan reaksi itu. Oke ya, betul sekali ini dia. Sampai tadi saya melihat ada anak-anak yang sudah maju untuk menyelesaikan soal. Nah, bagaimana dengan strategi yang Ibu sampaikan di awal tadi? Ada discover learning, ada ini cooperative learning dengan open circle. Jadi untuk metode hari ini saya lakukan discovery learning dan cooperative learning. Kemudian sudah saya lakukan tadi. Kemudian saya sudah memberikan diskusi, presentasi, kemudian opening circle yang saya berikan supaya mengorek sejauh apa awal pembicaraan materi tentang penyetaraan reaksi, kira-kira pemikiran mereka saat mendengar kalimat itu seperti apa.
Oke, dari strategi yang Ibu sudah jelaskan tadi, sejauh mana ya menurut Ibu pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Apakah sudah berjalan sangat berjalan maksimal, atau menurut Ibu Mary ini masih ada yang kurang nih? Atau apa ini? Oke, jadi kalau yang saya lihat mungkin seperti Ibu yang lihat, anak-anak itu hari ini kurang begitu maksimal dalam pembelajaran. Karena apa? Di materi sebelumnya tuh kita belajar materi yang konsep-konsep dasar tentang kimia. Jadi mungkin mereka sedikit shock dengan hitungan-hitungan hari ini, sehingga ada sedikit kekeliruan dalam mereka punya pemikiran menyelesaikan soal ini seperti apa. Mungkin itu. Biasa Ibu Mary sudah menyadari di mana kelemahan atau titik yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Dari kejadian ini nih, dari proses observasi atau kegiatan pelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Mary, kira-kira apa tindak lanjut atau rencana lanjut yang akan dilakukan? Oke, jadi setelah saya lihat, saya merasa bahwa anak-anak mungkin harus diberikan ice breaking maksudnya itu. Kemudian anak-anak itu mungkin kan saya di akhir pembelajaran itu saya memberikan penugasan. Bisa kita bermain game sambil mencari jawaban dari tugas hari ini. Kira-kira rencana yang Ibu laksanakan tadi, kapan ya Ibu bisa melaksanakan atau merealisasikan? Minggu depan di pembelajaran berikut saya akan mengurai kembali materi yang kita pelajari hari ini seperti mereview. Kemudian sebelum lanjut ke materi berikut, saya harus memberikan pemahaman bahwa mereka harus benar-benar paham materi. Mantap ya, Ibu Mary. Hari ini yang bisa saya dapatkan bahwa Ibu Mary punya rencana akan melakukan ice breaking, dan itu minggu depan Ibu Mary akan melaksanakan. Terima kasih banyak Ibu Mary, hari ini sudah bersedia meluangkan waktu untuk diobservasi oleh saya. Kiranya hasil observasi dan proses pengamatan ini dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik untuk kita ke depan. Oke, dari seluruh kegiatan rencana kita dari pra observasi sampai pasca nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan semuanya ini? Saya merasa bahagia tentunya karena ternyata Ibu Tini itu bisa hadir di kelas saya terus memberikan observasi kira-kira seperti apa gambaran. Saya kan selama ini saya mengajar belum ada yang melihat seperti itu. Jadi Ibu Tini hadir memberikan pemahaman kira-kira apa yang harus saya lakukan ke depannya. Kemudian walaupun hari ini pembelajarannya itu belum begitu maksimal, tapi anak-anak saya bersyukur mereka itu bisa terlibat dalam kegiatan yang saya lakukan. Kemudian mungkin dari kegiatan ini ke depannya saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Ibu Mary. Terima kasih.